Pernahkah Bapak atau Ibu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan? Bukan cinta, karena cinta itu masih ada. Tapi rasa hangat yang dulu begitu akrab, pelukan sebelum tidur, genggaman tangan saat berjalan, atau senyuman kecil di meja makan, kini perlahan memudar. Lalu timbul pertanyaan dalam hati, apakah memang sudah waktunya berhenti? Atau, apakah saya masih pantas bicara tentang keintiman di usia ini? Pertanyaan-pertanyaan itu diam-diam menyelimuti banyak hati di usia senja. Namun, justru karena usia inilah kita semakin membutuhkan kedekatan, bukan lagi sebagai dorongan fisik, tapi sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, dan rasa masih diterima. Video ini dibuat untuk Bapak dan Ibu yang mungkin pernah merasa ragu, malu, atau takut untuk membahas soal keintiman. Tapi hari ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk berhenti menghakimi diri sendiri, dan mulai melihat bahwa cinta tidak punya batas usia. Kita akan membahas 5 kesalahan seksual yang sering dilakukan lansia Jepang saat berhubungan intim. Kesalahan yang bukan untuk disalahkan, tapi untuk dipahami dan diperbaiki, agar cinta yang telah dibangun selama puluhan tahun tidak padam begitu saja. Kenapa penting menonton sampai akhir? Karena di sepanjang video ini, Bapak dan Ibu akan menemukan jawaban atas rasa sepi yang selama ini hanya dipendam dalam diam. Menyadari bahwa kebahagiaan batin dan hubungan sehat masih bisa diraih, dengan cara yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih hangat. Mendapatkan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan, mulai dari komunikasi, pola hubungan yang sesuai usia, sampai pentingnya berkonsultasi tanpa rasa malu. Dan yang paling penting, Bapak dan Ibu akan merasa tidak sendiri. Karena begitu banyak orang di luar sana yang juga sedang mencari keintiman yang dalam, bukan sekadar fisik, tapi hati yang saling memahami. Jadi, jangan lewati 1 detik pun dari video ini. Karena mungkin, hari ini adalah awal dari keintiman yang baru. Keintiman yang lebih dewasa, lebih tulus, dan lebih menyentuh hati. Meski rambut sudah memutih dan langkah tak lagi sekuat dulu. Mari kita mulai. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Sungguh wajar bila tubuh kita perlahan berubah seiring usia, rambut memutih, kulit mengendur, langkah melambat. Tapi satu hal yang tak pernah pudar adalah perasaan kita. Hati kita tetap merindukan kehangatan. Jiwa kita tetap ingin merasa dibutuhkan. Hasrat untuk dipeluk dengan lembut, untuk dicintai dengan tulus, dan untuk merasa dekat dengan orang yang kita kasihi. Semua itu tidak ikut menua bersama usia. Itu adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terus hidup sampai napas terakhir. Sayangnya, banyak dari kita yang mulai menutup diri. Bukan karena tidak lagi ingin, tapi karena takut. Takut dihakimi. Takut dianggap aneh. Takut orang berkata, ngapain lagi mikirin hal begitu di usia segini? Ada yang bahkan merasa bahwa seksualitas di usia senja adalah hal yang tabu, memalukan, atau sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Padahal, semua anggapan itu keliru. Seksualitas bukan sekadar urusan fisik, bukan pula milik anak muda saja. Seksualitas sejati adalah soal keintiman, soal kehangatan, soal rasa saling memiliki dan menyayangi. Ia hidup bukan di tubuh, tapi di hati dan pikiran. Yang menyedihkan, tanpa kita sadari, seringkali kita melakukan kesalahan kecil yang merusak kehangatan itu. Kesalahan yang mungkin tampak sepele, tapi perlahan-lahan membuat hubungan menjadi hambar, kering, dan jauh. Misalnya, apakah ibu pernah merasa bahwa suami tak lagi menggenggam tangan seperti dulu? Atau bapak merasa istri kini tak lagi menyambut dengan senyum hangat seperti dahulu? Lalu kita memilih diam. Tidak bertanya, tidak bicara. Karena dalam hati terbersit,
mungkin memang sudah saatnya berhenti. Padahal, itulah awal dari retaknya keintiman. Bukan karena cinta memudar, tapi karena komunikasi terputus. Namun jangan pernah merasa terlambat. Jangan pernah merasa bahwa semua sudah selesai. Karena selama kita masih bernapas, masih ada kesempatan. Masih ada harapan. Masih ada cinta yang bisa dirawat, diperbaiki, dan dihidupkan kembali. Hari ini, mari kita buka hati dan pikiran. Kita akan membahas bersama 5 kesalahan seksual yang sering tidak disadari oleh para lansia. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk membuka ruang pemahaman, agar cinta tetap menyala, agar hati tidak sepi, dan agar hidup terasa lebih bermakna. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah anggapan bahwa seks tidak lagi penting di usia lanjut. Banyak yang berkata, "Saya sudah tua, ini bukan masa saya lagi. Anak-anak sudah besar, sekarang waktunya beribadah dan beristirahat." Pernyataan itu memang mulia, tapi hati manusia tidak bekerja seperti keran air yang bisa dimatikan. Rasa ingin dicintai, disentuh, dan diterima. Semua itu adalah bagian dari eksistensi kita yang tidak mengenal usia. Bayangkan kembali masa muda dulu. Saat Bapak menggenggam tangan Ibu dalam perjalanan sore yang tenang, atau saat Ibu menyuapi Bapak dengan penuh kasih saat makan malam. Itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah bentuk keintiman yang murni, tulus, dan dalam. Sekarang, meskipun tubuh tak lagi sekuat dulu, kebutuhan emosional itu masih ada, mungkin bahkan lebih kuat. Karena di usia ini, kita bukan lagi mencari gairah, tapi ketenangan. Bukan lagi nafsu, tapi rasa dihargai. Bukan lagi gejolak, tapi kehadiran yang menenteramkan. Sayangnya, banyak pasangan lansia mulai menjaga jarak. Bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa sudah tidak layak lagi untuk menunjukkan kasih sayang secara fisik. Mereka takut terlihat kekanak-kanakan, atau takut menjadi bahan olok-olok. Padahal justru di usia ini, keintiman emosional dan sentuhan fisik menjadi obat bagi hati yang sunyi dan tubuh yang lelah. Cinta bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dipelihara. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap menjaga hubungan emosional dan fisik dengan pasangannya cenderung lebih sehat, lebih jarang mengalami stres, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Mereka merasa lebih hidup, lebih bahagia, karena mereka tidak merasa sendirian. Seks di usia lanjut bukan tentang memenuhi hasrat, tapi tentang merawat koneksi batin. Tentang sentuhan lembut yang menenangkan hati. Tentang ciuman kecil di dahi yang menyampaikan, "Aku masih di sini. Aku masih mencintaimu." Maka, jangan biarkan rasa malu menahan kita dari kehangatan itu. Jangan biarkan usia mencuri kebahagiaan kita. Kalau Bapak atau Ibu merasa ragu, cobalah bicara dengan pasangan. Tak perlu memulai dengan kata-kata besar. Cukup dengan genggaman tangan, pelukan sebelum tidur, atau senyum di meja makan. Hal-hal kecil itu justru yang paling bermakna. Karena di usia ini, cinta bukan tentang kejutan besar, tapi tentang kehadiran yang tulus. Mari kita rawat cinta itu. Mari kita jaga keintiman itu. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi kita sendiri, demi hati yang masih ingin mencintai dan dicintai sampai akhir hayat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Mari kita perlahan-lahan ubah cara pandang kita, bahwa seksualitas bukanlah hak istimewa anak muda semata. Seksualitas adalah milik setiap manusia yang memiliki hati untuk mencintai, jiwa untuk memberi, dan raga untuk merasakan kehangatan. Ia tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh keintiman, oleh keberanian untuk tetap membuka hati, dan oleh kerinduan untuk tetap merasa dekat, meski waktu terus berjalan. Dan satu hal yang seringkali kita lupakan adalah kekuatan dari komunikasi. Saat kita jujur pada pasangan, saat kita tidak malu untuk membuka diri,
kita sedang membangun jembatan yang menjaga kedekatan itu tetap hidup. Jangan biarkan rambut yang memutih menjadi alasan untuk membungkam cinta. Justru di masa ini, saat anak-anak telah dewasa, rumah mulai lengang, dan waktu menjadi milik berdua, cinta bisa tumbuh dalam bentuknya yang paling tenang, paling hangat, dan paling tulus. Bapak dan Ibu yang terkasih, tubuh kita memang berubah. Dahulu, kita begitu kuat, bertenaga, dan penuh semangat. Kini, langkah menjadi lebih lambat, nafas lebih pendek, dan tenaga tidak lagi seperti dulu. Tapi perubahan ini bukan hanya terjadi di otot dan tulang, melainkan juga dalam hal seksualitas. Dan sayangnya, banyak dari kita memilih diam, memilih memendam, memilih menahan ketidaknyamanan tanpa bicara. Inilah kesalahan kedua yang sering terjadi, tidak membicarakan perubahan tubuh dengan pasangan. Misalnya, ibu mungkin merasa kering, sakit, atau tidak nyaman saat berhubungan, tapi tidak pernah mengatakannya. Sementara bapak menjadi bingung, merasa ditolak, merasa tidak diinginkan, tanpa tahu penyebabnya. Atau sebaliknya, bapak merasa lemas, tidak bergairah, tidak sekuat dulu, tapi memilih diam karena takut dianggap tidak perkasa. Padahal, semua itu adalah proses alami. Hormon dalam tubuh berubah seiring waktu. Tubuh membutuhkan pendekatan baru, perawatan baru, dan yang paling penting, pengertian baru. Ketika kita tidak bicara, pasangan kita pun tidak akan tahu. Mereka bukan peramal. Mereka tidak bisa membaca pikiran kita. Maka satu-satunya jalan adalah membuka hati. Mulailah dari kalimat sederhana tapi tulus, seperti, "Belakangan ini aku merasa agak berbeda," atau, "Aku ingin kita tetap nyaman dan saling bantu." Bapak dan Ibu, komunikasi adalah jembatan hati. Bila jembatan itu tidak dibangun, bagaimana mungkin dua jiwa bisa bertemu di tengah? Jangan takut. Pasangan yang mencintai pasti akan mengerti, karena ia pun sedang menjalani perubahan yang sama. Dan bila memang dirasa perlu, jangan ragu untuk berkonsultasi pada dokter. Dokter yang baik tidak akan menghakimi. Mereka terbiasa mendengar keluhan seperti ini, dan justru bisa memberi solusi yang aman, sehat, dan sesuai dengan usia kita. Jangan biarkan rasa malu menutupi kebutuhan hati. Bicarakanlah. Bukalah ruang untuk berdua. Karena dari komunikasi yang jujur akan tumbuh keintiman yang baru, lebih dalam, lebih lembut, dan lebih menguatkan. Kini kita sampai pada kesalahan ketiga yang juga tak kalah penting, yaitu memaksakan pola seksual lama ke dalam tubuh yang baru. Apa artinya? Begini, saat muda dulu, kita mungkin terbiasa melakukan hubungan intim secara spontan, penuh gairah, dengan kecepatan dan kekuatan. Tapi tubuh kita yang sekarang tidak lagi sama. Tulang tak lagi lentur, sendi mudah pegal, dan gairah tidak datang secepat kilat seperti dulu. Namun, banyak pasangan yang masih mencoba mengikuti pola lama. Dan ketika tubuh tak mampu merespon seperti dulu, muncul rasa kecewa, merasa gagal, merasa tidak mampu lagi mencintai. Padahal, Bapak dan Ibu, itu bukan kegagalan. Itu adalah tanda bahwa kita butuh pendekatan baru. Seks di usia senja bukan tentang kecepatan atau kekuatan, tapi tentang kenyamanan, kehangatan, dan kedekatan yang mendalam. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu keras. Yang dibutuhkan adalah rasa saling memiliki, rasa saling mendengar tubuh dan hati pasangan. Mungkin cukup dengan saling memeluk sambil duduk di sofa, mengusap pipi dengan lembut, menatap mata sambil tersenyum. Atau mungkin dengan membisikkan kata-kata sayang sebelum tidur, berbaring berdua dalam keheningan yang penuh cinta. Semua itu adalah bentuk keintiman yang sejati. Keintiman yang tidak hanya melekat di kulit, tapi menyentuh jiwa. Seksualitas di usia lanjut bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal dari kedalaman baru dalam hubungan. Hubungan yang dibangun bukan atas dasar nafsu, tapi atas dasar rasa saling peduli. Hubungan yang tidak bergantung pada fisik,
tapi pada kehadiran yang utuh, raga, hati, dan pikiran. Mari kita ubah cara pandang. Mari kita rangkul cinta dengan cara yang baru. Karena meski tubuh menua, cinta tidak pernah usang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, banyak pasangan lansia yang merasa takut mencoba hal-hal baru dalam hubungan intim. Ada rasa canggung, ada rasa takut gagal, bahkan ada yang merasa tidak pantas lagi untuk mencari kebahagiaan semacam itu. Padahal, tubuh kita sendiri sedang berbicara. Ia memberi sinyal, ia meminta perhatian. Jika dulu segalanya bisa berlangsung cepat, hanya 5 menit sudah cukup, maka kini tubuh butuh waktu lebih lama, mungkin 20 atau 30 menit. Tapi apakah itu masalah? Justru tidak. Justru itu adalah hadiah, kesempatan emas untuk menikmati waktu berkualitas yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih penuh makna. Banyak pula yang merasa malu jika hubungan tidak bisa tuntas seperti dulu. Namun ketahuilah, di usia kita sekarang, seks bukan lagi tentang pencapaian, bukan tentang klimaks, tapi tentang rasa aman. Tentang perasaan dicintai tanpa syarat. Tentang rasa dihargai, didengar, dan diterima sepenuh hati. Ini bukan lomba siapa yang lebih hebat, tapi perjalanan berdua yang diisi dengan kelembutan, kepekaan, dan ketulusan. Tidak perlu memaksakan diri untuk kembali seperti masa muda. Justru sekarang adalah waktu yang indah untuk menemukan cara mencintai yang baru, dengan pelan, dengan sabar, dan dengan kepedulian yang lebih dalam. Jika Bapak merasa pegal saat berbaring, tidak perlu sungkan untuk mencoba posisi yang lebih nyaman. Jika Ibu merasa kering dan kurang nyaman, gunakanlah pelumas berbahan air yang aman untuk lansia. Ini bukan hal memalukan, justru ini tanda bahwa kita peduli. Tanda bahwa kita bersedia berusaha untuk tetap membahagiakan satu sama lain. Karena cinta sejati adalah cinta yang tetap tumbuh, meski waktu berjalan dan rambut memutih. Perlu kita pahami bersama, seks bukan semata urusan tubuh. Ia adalah urusan hati. Dan hati manusia tidak pernah berhenti belajar mencintai. Bahkan di usia senja, hati masih bisa tumbuh, belajar kembali, dan merasakan kebahagiaan yang tulus dalam kebersamaan. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bicara soal kesalahan keempat, yang seringkali tidak kita sadari, yaitu tidak menjaga kesehatan sebelum berhubungan seksual. Mungkin terdengar remeh, tapi bagi tubuh lansia, ini bisa menjadi hal yang sangat penting. Tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Ia butuh perhatian. Ia perlu kesiapan. Bayangkan, jika Bapak memiliki tekanan darah tinggi atau Ibu punya masalah jantung, lalu tetap memaksakan diri tanpa memahami kondisi tubuh, risikonya bisa sangat berbahaya. Bisa muncul pusing, sesak, bahkan lemas yang berlebihan setelahnya. Ada juga yang memaksakan diri karena merasa harus, bukan karena ingin. Sepanjang hari lelah, tapi malam tetap dipaksa demi kewajiban. Padahal, seks bukan soal kewajiban, tapi soal kesiapan dan kenyamanan. Tubuh yang sehat dan rileks akan jauh lebih siap menerima dan memberi keintiman. Sebelum berhubungan, pastikan tubuh dalam kondisi baik. Jangan lakukan saat sedang demam, masuk angin, terlalu kenyang, atau kelelahan berat. Idealnya, hubungan dilakukan saat pagi hari, ketika tubuh segar, pikiran jernih, dan energi masih cukup. Jika Bapak atau Ibu memiliki penyakit tertentu, seperti diabetes, hipertensi, asma, atau gangguan jantung, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Jangan malu. Justru itu bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan pasangan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Olahraga ringan juga sangat bermanfaat. Cukup jalan kaki 15 menit setiap pagi, atau peregangan sederhana di rumah. Ini akan menjaga sirkulasi darah dan kelenturan sendi, dua hal yang penting untuk kehidupan seksual yang nyaman di usia lanjut.
Jangan lupa juga soal makanan. Kurangi makanan tinggi lemak, gula, atau garam. Perbanyak konsumsi buah, sayur, air putih, dan makanan berserat. Makanan sehat membuat tubuh lebih segar, dan itu juga menjaga kestabilan gairah. Tidur yang cukup pun tak kalah penting. Istirahat malam yang baik akan membantu tubuh memulihkan energi dan meningkatkan suasana hati. Karena pada akhirnya, seks yang sehat selalu dimulai dari tubuh yang sehat. Bukan soal kuat atau tidak, tapi soal siap atau tidak. Dan kini, Bapak dan Ibu, mari kita bicarakan kesalahan kelima, yang paling umum terjadi, tapi paling jarang dibahas, rasa malu untuk berkonsultasi soal seks dengan dokter. Banyak dari kita berpikir, saya sudah tua, masa ya bicara soal ini ke dokter? Atau, takut dikira terlalu nafsu di usia segini. Ada juga yang merasa itu bukan urusan medis, padahal justru sebaliknya. Seksualitas adalah bagian dari kesehatan. Sama seperti jantung, tekanan darah, dan kolesterol, masalah seksual pun pantas dan perlu dibicarakan. Jika Bapak mengalami kesulitan ereksi, itu bukan aib. Mungkin ada masalah pada pembuluh darah atau efek samping dari obat. Jika Ibu merasa nyeri saat berhubungan, itu juga bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Bisa saja akibat perubahan hormon yang alami, dan semua itu bisa ditangani dengan solusi yang aman dan terjangkau. Kalau kita memilih diam, pasangan jadi bingung. Hubungan menjadi renggang. Dan akhirnya, kita sendiri yang menanggung perasaan tidak enak itu sendirian. Jangan biarkan hal itu terjadi. Bukalah diri. Berkonsultasilah dengan tenaga medis yang terpercaya. Dengan begitu, kita sedang menunjukkan bahwa kita mencintai diri sendiri dan pasangan, bahwa kita berani menjaga kebahagiaan bersama, meski usia telah lanjut. Karena pada akhirnya, Bapak dan Ibu, cinta tidak berhenti pada pernikahan, tidak pudar dengan waktu, dan tidak hilang karena usia. Ia hanya butuh dirawat, dengan pengertian, komunikasi, kesehatan, dan keberanian untuk tumbuh bersama. Bapak dan Ibu yang terhormat, tahukah bahwa para dokter, terutama dokter keluarga dan spesialis geriatri, sudah sangat terbiasa menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seksual di usia lanjut? Mereka tidak akan menilai. Mereka tidak akan menghakimi. Justru, mereka akan merasa bersyukur jika kita datang dan bicara terbuka. Karena bagi mereka, keterbukaan itu adalah tanda bahwa kita peduli pada diri sendiri, pada pasangan, dan pada kualitas hidup yang kita jalani bersama. Dan jika Bapak dan Ibu masih merasa belum berani menyampaikan secara langsung, itu pun tidak apa-apa. Tidak ada aturan bahwa semua harus sempurna di awal. Bisa mulai dengan menuliskan keluhan di secari kertas. Bisa pula mengajak pasangan untuk menemani saat konsultasi, agar terasa lebih tenang. Atau, cukup dengan membuka percakapan ringan seperti, "Dok, apakah wajar saya masih merasakan hal ini di usia saya?" Kalimat sederhana itu sudah cukup membuka pintu bagi percakapan yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih menyembuhkan. Yang paling penting adalah, jangan pendam sendiri. Jangan biarkan rasa malu menjadi jeruji yang menahan kebahagiaan kita. Ingatlah bahwa kesehatan seksual bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kita masih hidup dengan utuh. Bahwa kita masih punya hasrat untuk mencintai dan dicintai. Bahwa kita masih memiliki keinginan untuk merasa dekat, diterima, dan dimengerti. Dan tidak ada satupun dari itu yang memalukan. Itu adalah hak setiap manusia, sampai akhir hayatnya. Jangan biarkan sunyi merampas hangatnya cinta. Jangan biarkan kesepian mengikis ikatan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Beranilah bicara. Karena setiap masalah, sekecil apapun, selalu ada jalan keluarnya. Asal kita mau membuka diri dan saling menggenggam tangan. Dan kini, setelah kita bahas bersama 5 kesalahan yang sering terjadi, mungkin ada perasaan baru yang muncul dalam hati. Mungkin ada rasa lega,
karena ternyata kita tidak sendirian. Ternyata banyak pasangan lain yang juga merasakan hal yang sama. Atau mungkin justru muncul rasa malu, ragu, atau bingung harus mulai dari mana. Tapi hari ini, Bapak dan Ibu telah membuka satu pintu yang selama ini jarang disentuh, pintu keintiman yang sesungguhnya. Pintu yang membawa kita bukan ke masa muda, tapi ke cinta yang lebih dalam dan dewasa. Mari kita ingat kembali. Kesalahan pertama, menganggap seks tidak lagi penting. Padahal keintiman bukan hanya kebutuhan tubuh, tapi kebutuhan hati yang tidak pernah menua. Kesalahan kedua, tidak membicarakan perubahan tubuh. Pasangan kita bukan peramal. Kalau kita tidak jujur, bagaimana mungkin mereka bisa mengerti dan menyesuaikan diri? Kesalahan ketiga, memaksakan cara lama. Padahal tubuh kita meminta cara yang baru, yang lebih lembut, lebih perlahan, dan lebih penuh perhatian. Kesalahan keempat, tidak menjaga kesehatan sebelum berhubungan. Padahal tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah fondasi dari hubungan yang hangat dan aman. Kesalahan kelima, malu berkonsultasi dengan dokter. Padahal dokter adalah sahabat kita yang bisa memberi solusi aman, tanpa menghakimi, tanpa mempermalukan. Kini, Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa semua kesalahan itu bisa diperbaiki. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kisah yang sudah selesai. Asal ada kemauan, asal ada niat, kehangatan bisa kembali. Cinta bisa tumbuh lagi, meski pelan, meski sederhana, tapi justru lebih bermakna. Semua bisa dimulai hari ini. Tak perlu dengan langkah besar. Cukup dengan memeluk pasangan sebelum tidur. Cukup dengan bicara dari hati ke hati sambil minum teh sore. Cukup dengan berjalan perlahan berdua di pagi hari, menikmati udara, dan saling menggenggam tangan. Itu sudah cukup untuk mulai merawat keintiman kembali. Jika selama ini hubungan terasa dingin, hangatkan kembali. Jika selama ini terlalu banyak diam, mulailah bicara. Jika ada rasa takut, ingat bahwa pasangan adalah tempat saling berlindung, bukan untuk saling menghakimi. Beranilah mencintai lagi, dengan cara yang baru. Dan jangan pernah lupa, cinta yang tumbuh di usia senja adalah cinta yang paling tulus. Ia tidak mengejar kesempurnaan. Ia tidak menuntut balasan yang besar. Ia hanya ingin merayakan kebersamaan, dalam bentuk yang sederhana, tapi abadi. Jadi, Bapak dan Ibu, hari ini mari kita buat satu pilihan kecil. Pilihan untuk berani bicara, berani berubah, dan berani mencintai sekali lagi, dengan hati yang lebih lembut, dengan jiwa yang lebih bijak, dan dengan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Karena selama kita masih mau berusaha, bahagia tidak pernah terlambat untuk ditemukan kembali. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah semua yang kita bahas hari ini, tentang cinta, keintiman, dan keberanian untuk jujur satu sama lain, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil? Apakah itu tentang pentingnya komunikasi? Tentang menerima perubahan tubuh dengan bijak? Atau mungkin tentang keberanian untuk mencintai kembali, dengan cara yang baru? Kami ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Silakan tulis di kolom komentar satu hal saja yang paling menyentuh hati dan akan Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa sekadar pelukan sebelum tidur, obrolan ringan dengan pasangan, atau niat untuk berkonsultasi dengan dokter, apapun itu, kecil tapi bermakna. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang lebih hangat esok hari. Dan jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, serta like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena masih banyak topik penting dan penuh makna yang akan kami bagikan, khusus untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah menonton. Tetap sehat, tetap hangat, dan tetap saling mencintai, sampai akhir hayat.